Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang akupresur induksi persalinan. Akupresur adalah teknik penekanan atau pijatan pada titik-titik akupuntur. Sedangkan induksi persalinan adalah proses stimulasi untuk merangsang kontraksi rahim sebelum kontraksi alami terjadi. Jadi, akupresur induksi persalinan adalah teknik pemijatan pada titik meridian dengan tujuan untuk merangsang terjadinya kontraksi rahim sebelum kontraksi alami terjadi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari akupresur induksi persalinan adalah untuk menimbulkan kontraksi. Sedangkan manfaatnya 1. Mengurangi kecemasan. 2. Mengurangi rasa sakit. 3. Meningkatkan aliran darah. 4. Merangsang kontraksi rahim. 5. Meningkatkan hormon endorfin. Indikasi dan kontraindikasi. Untuk indikasinya yaitu kehamilan yang sudah lewat dari hari tafsiran persalinan dan belum adanya kontraksi. Kemudian, tidak ada masalah kesehatan yang dialami oleh ibu hamil. Kontraindikasi dilakukan akupresur induksi persalinan meliputi 1. Infeksi herpes genitalia. 2. Riwayat seksio sesar. 3. Plasenta previa. 4. Panggul sempit. 5. Kehamilan kurang dari 37 minggu. Persiapan alat. Alat yang dibutuhkan antara lain selimut, kimono, minyak atau lotion, waslap, dan air bersih. Titik-titik akupresur induksi persalinan meliputi 1. LI4 atau large intestinal. Titik ini berada pada ibu jari dan jari telunjuk tangan atau disebut dengan meeting mountain. Fungsinya adalah untuk merangsang kontraksi. 2. GB21 atau gallbladder 21 terletak pada prosesus spinosus dengan tonjolan akromion. Fungsinya untuk menghasilkan let down reflex, yaitu merangsang timbulnya hormon oksitosin. 3. SP10 atau spleen 10 terletak antara 2 jun di atas patella di tengah vastus medialis atau disebut dengan ocean of blood. Fungsinya untuk kontraksi rahim. Selanjutnya yaitu SP6 atau spleen 6 terletak pada 3 jun di atas pergelangan kaki posterior medial ke tibia. Fungsinya untuk kontraksi rahim. Selanjutnya adalah titik LI3 atau liver 3 terletak pada ibu jari dan jari telunjuk pada kaki. Fungsinya untuk kontraksi uterus. Selanjutnya adalah titik BL67 atau bladder 67 terletak pada sebelah luar pada jari kelingking kaki kira-kira 0,1 cm di belakang kuku. Fungsinya untuk merangsang kontraksi uterus. Yang terakhir adalah ovary reflex terletak pada bagian luar di tengah antara pergelangan kaki dan tumit. Fungsinya untuk menstimulasi uterus. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video perasat akupresur induksi persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan akupresur induksi persalinan. Perkenalkan, saya Rianti untuk yang prolognya. Dan saya Yulisti Malanda sebagai bidannya. Saya Yuli Morianingsih sebagai pasien hamil. Video ini akan dimulai dari pasien datang ke bidan dengan keluhan belum melahirkan padahal sudah lewat dari HDL-nya.
waktunya melahirkan sudah lebih dari 2 hari, tapi kok belum merasakan kencang. Saya tuh gelisah, gimana saya mau berani. Saya bisa lihat buku kayaan Bu. Oh iya, ini sudah lewat 2 hari ya Bu ya? Iya. Ya, di sini ada terapi yang namanya akupresur induksi persalinan. Bu, sebelumnya sudah pernah dengar? Belum. Ya, di sini akupresur induksi persalinan itu penekanan pada titik-titik meridian yang tujuannya untuk merangsang kontraksi ibu. Oh, Agar itu ya, agar nanti persalinannya bisa berjalan lancar. Bagaimana Bu? Sudah siap? iya Bu, nggak apa-apa dilakukan itu penekanan yang Bu jangan itu. Kalau ibu setuju, silakan tanda tangan di sini ya. Ini sebelumnya nanti saya periksa dulu ya pakai BCG-nya. Oke. Ini saya tinggal dulu untuk mempersiapkan alat dan buku tangan. Itu saya kasih dulu ya Bu. Iya. Nah, ini saya periksa BCG-nya. Normal ya. Nah, setelah ini kita lakukan akupresur induksi ya. Oh, Mari Bu, silakan. Setelah pasien diperiksa dan ternyata dari pemeriksaan kehamilannya itu semua dalam batas normal, maka bidan menawarkan untuk dilakukan akupresur induksi persalinan, yaitu dengan meminta persetujuan kepada pasien. Selanjutnya akan dilakukan akupresur untuk induksi persalinan. Kita siapkan alat terlebih dahulu ya. Di sini ada kimono, ada selimut, ada wardrobe, ada baby oil, ada tempat untuk air hangat nanti. Nah, setelah ini Ibu silakan untuk ganti pakaiannya dulu ya. Nanti setelah itu ke tempat untuk pemeriksaan. Setelah pasien disuruh ganti pakaian dengan kimono, kemudian bidan menanyakan kesiapan pasien dan menyamakan jarinya dengan jari pasien untuk kesamaan pun. Kemudian mempersilahkan memposisikan pasien ke hidung. Sudah siap? sampel. Silakan duduk dulu ya. Oh, Saya iya. menggunakan tangan duduk dengan tangan saya. Oh, iya. Terus saya tangan ya. Iya. Oke, sama ya ini. Iya. Silakan Ibu untuk berbaring ya. Oh, Dan nanti waktu pemijakan Ibu miring. oh iya. Ya. Sebelum pemijatan, tuangkan minyak di atas tangannya. Tur dimulai dari penekanan titik di LI4. Titik LI4 ini yaitu atonuti monte itu antara ibu jari dan jari telunjuk di tengah-tengah. Ditekan secara sirkuler lamanya sekitar 15 sampai 20 detik. Tujuannya penekanan ini adalah untuk kontraksi uterus. Dimulai ya Bu ya. Iya. Penekanan di sini ya. Oh, Ini ditekan secara sirkuler atau memutar. Ini 15 sampai 20 detik. Oh, Gimana Bu? oh iya. Langsung terasa ya.
Langsung kontraksi, Iya, terasa. Iya. Pada titik GV 21. Titik GV 21 ini terletak antara prosesus spinosus dan dengan penjualan akronion. Pemijat ini berfungsi untuk menghasilkan refleks, yaitu di mana hormon oksitosin akan muncul. Ini saya buka ya Bu, karena pemijatan ini di belakang. Ini GV21 ya, terletak di belakang. Ini dipijat, ditekan secara sirkuler. Ini selama 15 sampai 20 detik. Oke, mana Bu rasanya? Iya, terasa Bu. Rasanya juga kayak Gerakan akupresur yang selanjutnya yaitu splen 10 atau splen 10. Gerakan ini dilakukan yaitu 2 cun di atas patella, dilakukan pijatan secara sirkuler selama 15 sampai 20 detik. Fungsinya dari akupresur SP10 ini yaitu untuk kontraksi. Itu di atas lutut atau di atas patella ya. Ini 2 cun. Nah, itu penekanan secara sirkuler selama 15 sampai 20 detik. Mana Bu, kekerasan nggak ini? iya, terasa Bu. Gerakan akupresur yang selanjutnya yaitu SP6 atau splen 6. Gerakan ini dilakukan di 3 jun di atas pergelangan kaki dan tibia, dilakukan selama 15 sampai 20 detik. Fungsinya yaitu untuk kontraksi rahim. Pemijatan secara sirkuler 3 jun di atas pergelangan kaki nggih. Di sini ini selama 15 sampai 20 detik. Gerakan yang selanjutnya yaitu LI3. LI3 ini gerakan atau pemijatan yaitu di antara ibu jari kaki dan jari telunjuk kaki di tengah-tengahnya. Fungsinya itu untuk kontraksi uterus. Selanjutnya ini ada pemijatan LI3, yaitu terletak di ibu jari kaki dan jari telunjuk kaki nggih, pas di tengah-tengahnya sini. Ini pemijatan secara sirkuler selama 15 sampai 20 detik. Setelah itu kaki sebelahnya nggih sama di antara ibu jari dan jari telunjuk. Gerakan yang selanjutnya yaitu pemijatan pada BL67. BL67 ini gerakan pada jari kelingking kaki, yaitu 0,1 cm di belakang kuku jari kelingking. Setelah itu di BL67 ya, yaitu terletak di 0,1 di belakang kuku jari kelingking. Ini penekanan selama 15 sampai 20 detik. Setelah itu kaki sebelahnya sama 0,1 di belakang kuku jari kelingking selama 15 sampai 20 detik. Gerakan yang terakhir adalah ovari refleks, yaitu pemijatan dilakukan di pergelangan kaki dengan tumit. Fungsinya adalah untuk menstimulasi uterus. Yang terakhir ini Bu, namanya ovari refleks. Ini terletak di pergelangan kaki dan tumit. Yang terasa kenyal ini nggih Bu, ini ditekan secara sirkuler selama 15 sampai 20 detik. Oke. Nah, yang satu sama nggih. Di antara pergelangan dan tumit yang terasa kenyal. Ini selama 15 sampai 20 detik. Semua gerakan pada akupresur ini keseluruhan waktunya antara 10 sampai 15 menit. Jadi masing-masing gerakan itu berkisar antara 10 sampai 20, 15 sampai 20 detik. Gerakan sudah selesai, bidan memberitahu pasien bahwa pemijatan atau akupresur sudah selesai dan merapikan alat. Kemudian dilakukan evaluasi. Bu, ini pemijatan sudah selesai. Ini saya bersihkan dengan air hangat
silakan untuk ganti bajunya.